Regu Putri dengan nomor peserta S117 akan membawakan syarahan dengan judul Mempertahankan Kalimantan Tengah yang Beriman dan Berbudaya di Era Digital. Regu Putri dengan nomor peserta S117 akan membawakan syarahan dengan judul Mempertahankan Kalimantan Tengah yang Beriman dan Berbudaya di Era Digital. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yahsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya amma ba'd. Yang kami hormati jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di dalam acara yang penuh barakah ini, yaitu Syarhil Quran. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada pembela kebenaran Islam yang namanya tak lekang hingga akhir zaman, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama membaca salawat agar kita mendapatkan syafaatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. George Bender dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Inquiry SS, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091
akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di pulau. Manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada Musyabaqah Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syaran mempertahankan Kalimantan Tengah yang beriman dan berbudaya di era digital dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan Dialah yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalami syafalabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sadi di dalam kitabnya Taisirul Karim Mir-Rahman fi Tafsiril Karim Mimmanan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu adin ala hasbi alihi wa fahmihi wa qawlihi wa amqiyadi. Setiap orang harus didakwahi dengan keadaan, pemahaman, sambutan, serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani di dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Illallahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. Dengan demikian dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak budak yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi terain dan pilihan utama. Hadirin bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak bukan mengejek, yang menyebar
mengajarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sadaqallahul azim. kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Tabari dan Imam Al-Baghdadi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Lalu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tada'unana ilaihi. Ayat tersebut menjadi monster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian yang tadi dapat disimpulkan bahwa mempertahankan Kalimantan Tengah yang beriman dan berbudaya di era digital dilakukan pada 2
dua bagian. Pertama, metodologi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan syair lagu. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, Maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian dan sekian syarhil Quran dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Summa salam.